Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 Hukum Dagang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kesimpulan dari video yang membahas tentang pengangkutan darat, laut, dan udara. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ojek online, Grab atau Gojek, yaitu pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, dan ekspeditor. Yang pertama, pengangkut, yakni selaku pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa. Kedua, pengirim, yakni selaku pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya atas pengangkutan yang dilakukan. Yang ketiga, penumpang, pihak yang menerima jasa angkutan serta berkewajiban atas pembiayaan yang terjadi sesuai dengan tarif angkutan. Yang keempat, penerima, yakni selaku pihak yang berkepentingan atas barang yang dikirimkan. Yang terakhir, ekspeditor, yakni pengantar dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengaturan hukum tentang pengangkutan, khususnya pengangkutan online, dapat dilihat pada Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terutama pada bab 4 yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa pengertian dari perusahaan aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi. Pengertian ini menyatakan bahwa perusahaan Gojek bukanlah perusahaan pengangkutan, melainkan perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang layanan jasa transportasi. Hubungan kerja antar pelaku usaha dengan pengelola perusahaan transportasi online hanyalah sebatas pada hubungan kerjasama atau kemitraan antar kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak perusahaan transportasi online tidak mempunyai kewenangan sedikit pun untuk melakukan kegiatan usaha layaknya perusahaan pengangkutan pada umumnya. Akan tetapi, apabila perusahaan transportasi online menginginkan kewenangannya sama dengan pelaku usaha di bidang pengangkutan, maka harus memulai tahapan-tahapan perizinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terkait pada perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pasal 66 PM nomor 108 tahun 2017 menjelaskan bahwa perusahaan penyedia aplikasi layanan pengangkutan online diwajibkan untuk berbadan hukum dengan mengikuti kriteria minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PM nomor 108 tahun 2017, salah satunya yaitu untuk menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Adanya ketentuan ini dapat diartikan bahwa perusahaan ojek online meskipun tidak terlibat secara langsung dalam suatu proses pengangkutan akan tetapi tetap memiliki tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pihak yang menyediakan aplikasi layanan jasa pengangkutan online tersebut. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik. Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Yang kedua, asas adil dan merata, yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, asas keseimbangan, yaitu bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana. Yang keempat, asas kepentingan umum, yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Yang kelima, asas keterpaduan, yaitu bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi. Posisi hukum pada transportasi online. Transportasi online dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak diatur secara signifikan perihal transportasi online. Namun pemerintah dalam kesenangannya menggunakan regulasi pemerintah sebagai payung hukum adanya pengangkutan online. Regulasi tersebut mengenai pertama, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Yang kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kendaraan sewa yang ditujukan perihal spesifikasi kriteria taksi online. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat atau khalayak publik. Saya akan menjelaskan tentang isu terkait merger Gojek dengan Tokopedia. Tahun lalu, isu merger antara Gojek dan Grab berembus kencang hingga akhir tahun 2020. Namun, memasuki awal tahun 2021, dua perusahaan ride-hailing raksasa di Asia Tenggara itu dilaporkan tidak menemukan titik temu untuk mewujudkan merger. Gojek justru santer diberitakan akan kawin dengan startup unicorn Indonesia, yaitu Tokopedia. Merger Gojek dan Tokopedia konon sudah dipertimbangkan sejak tahun 2018. Kabar terakhir menyebut bahwa kedua perusahaan telah menandatangani klausul kesepakatan kondisional sales and purchase agreement yang dibutuhkan sebelum merger. Namun kabar ini dibantah di pihak Tokopedia. Kemudian saat ini nilai evaluasi Gojek berkisar 10,5 miliar dolar AS atau sekitar 146,1 triliun rupiah. Sedangkan Tokopedia memiliki valuasi sekitar 7,5 miliar dolar AS atau sekitar 104,4 triliun rupiah. Diprediksi entitas baru yang lahir dari merger keduanya akan menghasilkan valuasi sebesar 35 sampai 40 miliar dolar AS atau setara 431 triliun rupiah sampai 504 triliun rupiah. Menurut beberapa sumber dalam, Gojek akan memegang 60% saham untuk entitas baru dan 40% sisanya akan dipegang Tokopedia. Merger Gojek dan Tokopedia digadang-gadang bakal menjadi transaksi terbesar di industri teknologi Indonesia jika benar terwujud. Merger dua perusahaan tersebut akan menghasilkan perusahaan yang cukup kuat dan komplementer. Hal ini berlawanan dengan pasal 1 angka 10 UU nomor 5 tahun 1999. Karena baik Gojek maupun Tokopedia menurut hukum persaingan usaha adalah dua perusahaan yang tidak saling bersaing dalam pasar yang sama dan produknya tidak dapat saling menggantikan. Selain itu, pasar yang berbeda dengan produk yang tidak saling menggantikan juga membuat penguasaan pasar dari Gojek dan Tokopedia tidak dapat digunakan dalam menghitung rasio konsentrasi pasar sebagai tolak ukur monopoli.